Hai, assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas kenapa pasien cuci darah itu merasa gatal-gatal ya. Tentu tidak sedikit pasien cuci darah yang merasakan gatal di tubuhnya. Gatalnya bisa dikeluhkan di seluruh tubuhnya, bisa di tangan, di kaki, di badan, sampai ke kepala. Kenapa ya pasien cuci darah merasa seperti itu? Kita akan bahas di video kali ini ya. Sebelum kita bahas kenapa gatal pada pasien cuci darah itu bisa terjadi, kita harus kenalan dulu apa itu gatal. Gatal adalah sensasi tidak nyaman yang menjengkelkan, yang menciptakan dorongan untuk menggaruk, yang dapat melibatkan setiap anggota tubuh. Jadi, gatal itu bisa dirasakan di setiap anggota tubuh, baik itu dari kulit kepala, kaki, terus tangan, punggung, perut, semuanya bisa gatal. Penyebab gatal pada pasien cuci darah itu ada 3 sebab. Sebab yang pertama itu karena uriumnya meningkat. Kemudian, sebab yang kedua karena terjadinya hiperfosfatemia. Kemudian hal yang ketiga karena alergi terhadap dialiser. Nah, ini sebenarnya jarang sekali terjadi. Oke, kita sudah tahu ya penyebabnya ada 3 ini. Nah, akan kita paparkan satu-satu mengapa 3 hal ini bisa menyebabkan gatal pada pasien cuci darah. Kita bahas sebab yang pertama ya, karena urium yang meningkat. Kita tahu ya, pasien yang gagal ginjal kronis tentu akan mengalami yang namanya penurunan fungsi ginjal. Nah, salah satu fungsi ginjal adalah untuk membuang zat sisa metabolisme tubuh. Zat sisa metabolisme ini bentuknya yaitu urium dan juga kreatinin. Nah, yang membuat gatal itu adalah si uriumnya. Kenapa gatal? Karena ini uriumnya tidak bisa terbuang. Jadi, urium yang ada di dalam tubuh ini jumlahnya meningkat. Sedangkan urium ini dia itu harusnya keluar lewat urin atau air kencing saat kita buang air kecil. Kemudian juga bisa dikeluarkan lewat air keringat. Ketika pasien cuci darah itu mengalami yang namanya pembatasan air ya. Jadi dia itu nggak boleh banyak minum. Nah, karena pembatasan air, otomatis jumlah air di dalam tubuhnya pun menurun. Nah, tujuannya itu sebenarnya baik untuk dia tidak bengkak. Nah, namun harusnya karena ginjal, salah satu fungsi ginjal itu juga adalah membuang zat sisa melalui keringat. Nah, keringatnya ini nggak keluar karena berbagai faktor, bisa karena airnya yang kurang. Tapi itu harus kurang memang airnya di dalam pasien cuci darah itu. Nah, karena dia tidak bisa keluar, harusnya dia dikeluarkan oleh kelenjar keringat, dia tidak bisa keluar. Karena pasien cuci darah jarang berkeringat karena beberapa faktor tadi. Nah, ketika ini tidak keluar, otomatis terjadi yang namanya uremic frost. Nah, uremic frost itu apa? Uremic frost itu adalah endapan urea yang mengkristal di kulit. Jadi, saya pernah menemukan pasien cuci darah itu di kulitnya itu tidak merah-merah kayak gini. Ini ciri khas untuk yang gatal alergi ya, biasanya merah. Untuk pasien cuci darah itu tidak merah seperti ini. Tapi dia kulitnya itu kering, kemudian bahkan bisa sampai mengeluarkan kayak pasir-pasir kristal gitu. Jadi berpasir-pasir itu kalau lagi digosok-gosok itu keluar. Nah, itulah yang dikatakan endapan urea yang mengkristal di kulit. Nah, itu tentunya akan sangat dirasakan pasien yang namanya
gatal. Oke, kita next ke penyebab selanjutnya ya. Penyebab selanjutnya adalah hiperfosfatemia. Hiper itu berarti berlebihan. Kemudian fosfat berarti zat fosfat. Temia ini biasanya menunjukkan dia ada di darah. Jadi pengertian hiperfosfatemia adalah berlebihnya zat fosfat di dalam tubuh. Kenapa? Karena pasien cuci darah itu tidak mampu mengeluarkan fosfat. Walaupun dia sudah cuci darah pun fosfat ini tidak bisa keluar. Lalu di tubuh itu fosfor itu harusnya dia berikatan dengan kalsium. Nah, karena jumlah fosfor yang banyak di dalam tubuh, otomatis dia harus selalu berikatan dengan kalsium. Jadi fosfor ini dia harus selalu bergandengan tangan dengan kalsium. Nah, ketika fosfor tadi dia harus selalu berikatan dengan kalsium, otomatis fosfor yang banyak dia harus berikatan juga dengan kalsium yang juga cukup banyak, sehingga membuat merangsang hormon paratiroid untuk mengeluarkan kalsium lebih banyak, sehingga dia sama-sama berikatan. Nah, kita tahu paratiroid ini ketika dia dirangsang, dia akan bekerja lebih keras, maka terjadi yang namanya hiperparatiroidisme sekunder. Hiperparatiroidisme sekunder ini salah satu gejalanya adalah gatal. Nah, itulah kenapa pasien cuci darah merasakan gatal. Biasanya pasien yang cuci darah itu juga diberikan kalsium dalam bentuk susu, dalam bentuk obat-obatan, misalnya ada berbagai macam obat. Biasanya dokter akan meresepkan kalsium. Tujuannya apa? Saya kan nggak sakit tulang, saya kan nggak tulang keropos, kok dikasih kalsium. Tujuannya ini agar tidak terjadi hiperparatiroidisme sekunder. Dan tujuan yang kedua adalah ketika si hormon paratiroid ini sudah tidak mampu untuk mengeluarkan cukup banyak kalsium, otomatis tulang-tulang yang mengandung kalsium itu akan ditarik juga kalsiumnya untuk mencukupi si fosfor yang tinggi tadi. Nah, itulah mengapa ujung-ujungnya mengapa ujung-ujungnya pasien itu bisa mengalami yang namanya osteoporosis. Dia sudah cuci darah bertahun-tahun hingga 17 tahun, tulangnya keropos. Bisa jadi karena ini. Ya, hormon paratiroidnya yang bekerja lebih keras karena dia harus mengikat si fosfor tadi. Oke, jelas ya. Penyebab yang terakhir atau penyebab yang ketiga adalah alergi terhadap dialiser. Judulnya aja alergi ya. Kita tahu reaksi-reaksi alergi itu seperti gatal, terus kemerahan. Bisa juga dia mengalami sampai sesak nafas karena alergi terhadap dialiser. Dialiser itu apa? Ini dia bentuknya. Ini contoh dialiser dari satu merek yaitu Bibron. Dialiser ini banyak sekali jenisnya, banyak sekali merek-merek yang mengeluarkan dialiser. Nah, alergi terhadap dialiser ini biasanya ditemukan pada pasien yang baru pertama kali cuci darah. Itu tapi jarang sekali. Dan biasanya ditemukan juga pada pasien yang dia pada unit HD yang dia menggunakan single use untuk dialisernya. Single use itu satu kali pakai, jadi dia itu tiap pakai itu baru terus, tidak ada yang namanya reuse. Kalau reuse biasanya
zat-zat alergen itu akan berkurang seiring dia berapa kali reuse gitu. Biasanya dia cenderung tidak mengeluarkan reaksi alergi jika dipakai. Nah, tapi ini saya tekankan lagi jarang sekali terjadi. Ya, itu dia kenapa alasannya pasien-pasien cuci darah itu merasakan yang namanya gatal-gatal di kulitnya. Semoga video ini bermanfaat, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ada masukan, saya ingin membahas tentang suatu masalah di pasien cuci darah, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.